ahead. Karena memang kalau kita bisa bicarakan ngomongin ke arah tim Bigetron yang memiliki side lane sangat kuat dari kedua belah sisi, ini akan cukup sulit untuk mau digengki dengan damage Lancelot saat ini. Mereka butuh banget Parsha, mereka butuh banget anti-regen untuk bisa memberikan impact. Dan sedangkan Bigetron bisa membalikan seluruh keadaan dengan press control yang mereka miliki. Ini dia sifat yang sangat kuat dimiliki dari Bigetron. Vitality Rage kali ini belum bisa melakukan cover. Dan mau tidak mau Rest harus berdua ke arah belakang. Melepaskan turtle pertama mereka untuk para pasukan dari tim Bigetron. Vitality adalah sebuah jawaban yang paling tepat. Karena hidup tak bakal mampu untuk bisa menanti yang bisa diberikan oleh Samson Nile. Lihat apa yang dilakukan Nile. Dan kalau satu snowballing yang dilakukan Nile tidak dihentikan oleh para pasukan dari tim RRQ, mungkin game ketiga bisa menjadi sebuah jawaban. Ya, tapi ini setup turtle yang emang cukup nyaman ya buat Bigetron. Mereka bawa typical hero yang emang tiga-tiganya tuh sering banget dipakai menjadi pelaku untuk zone out. Dan kalau kita ngelihat juga dengan satu pemain yang tadi tertinggal, ya poin eliminasi jelas bisa disekir oleh Bigetron. Pertanyaannya dari RRQ, gimana caranya untuk mereka melakukan pertukaran dalam posisi seperti ini, Prof? Dalam keadaan kalah ya udah pasti nungguin dulu buat toynya ya. Karena power spike mereka akan ada di mid game nanti. Harit, Lancelot. Ini udah punya item bakal powerful banget soalnya dua-duanya. Oke, tapi lihat. Ngomongin ke arah Lancelot yang struggle seperti Nile di game sebelumnya, ini menandakan memang cukup sulit untuk bisa bergerak dalam kondisi saat ini. Para pasukan dari tim RRQ mereka dipaksa ditelan Resnya karena Resnya udah nggak berdaya di atas Shogun. Ini yang kita sempat bahas head to head antara mid laner dan juga EXP laner sangat benar-benar membuat line up dan menjadi ceria dan meriah untuk di match yang kedua. Aktif banget sih dari Finn, terus juga kita ngeliat dari sisi XP lanernya sama seperti Idok yang akan memberikan sedikit pressure tambahan di area top lane karena mereka butuh supaya toynya nggak terlalu terganggu. Kita tahu bagaimana power dari Ruby juga untuk menahan hero-hero yang punya efek dash dengan Doran Wolf King ataupun dengan I'm Offended-nya. Jadi ya untuk saat ini temponya bakal dipaksa lambat terlebih dahulu. Mereka juga nggak mau terlalu mengambil resiko di awal, bro. Nanti udah pasti bakal ngerepotin si Eman untuk teamfight panjangnya. Terus Jin juga gak bakal bisa asal masuk. Terutama buat Toy, dia bisa bener-bener di stopper. Purify-nya mungkin bakal trigger dengan mudah, tapi mungkin kita bakal lihat di setup turtle yang kedua karena kebetulan mumpung ada di gold lane nih dari turtle selanjutnya. Selama nggak ada anti-regen, Shogun akan bersinar tapi Rest akan menjadi target utama. Menuju ke arah Nile, tapi flicker mau defensif sudah dikeluarkan. Membuat termasuk dari si Mararki mau masuk team fight. Tapi Finn seorang diri di depan sana, Rest belum ada lagi di benar Fox yang bisa menyelamatkan dirinya. Membuat Revitalize pop-up oleh Idok. Dan akhirnya Bigetron tetap mendapatkan poin yang sangat mahal. Rest termakan. MVP di game sebelumnya seakan-akan gak berdaya kali ini. Iya, satu pemain yang akhirnya nggak bisa bergerak karena banyak banget stopper yang dimiliki oleh Bigetron dan ini akan menjadi turtle kedua di tangan Nile berbanding 180 derajat dibandingkan dengan game sebelumnya. Tapi jelas untuk RRQ mereka juga emang masih butuh waktu ya untuk bisa kasih output damage. Oke, Riz termakan dengan sarisan. Moreno flick power defensif dikeluarkan menuju ke arah Pain. Tapi nampaknya Sosujin sudah melihat ada potensi yang bisa di take down dan Shogun menutup deny rotasi yang sangat manis. Selama tidak adanya anti-regen, selama tidak bisa menghentikan pergerakan dari Esmeralda dan Toy. Instant kill habis didapatkan dan damage yang sangat besar membuat para pasukan dari Bigetron. Mereka mendapatkan Toy, tapi sayang sekali Res hanya bisa menukarkan dengan Legend Nile. Karena damage yang masih belum cukup. Ini para pursuit membuat double kill dari tim Bigetron. Dan Susujin dipegangin oleh Shogun. Ini dia, EXP laner. Bigetron mendapatkan keuntungan di mid lane itu berkat Shogun yang megang ke arah Susujin dan Finn. Membuat Riz ter-takedown. Burung Riz benar-benar tidak bisa bermain, cukup liar kali ini di line up down. Ini bakal jadi berbahaya. Pembatasan pergerakan ke arah para pemain dari RRQ dan bahkan satu outer turret di bagian bottom lane. Ini akan langsung diamankan juga oleh Bigetron. Ngebuat mereka pegang keunggulan bahkan sampai ke angka 3.000 gold lebih unggul, Prof. Ya jujur ini gara-gara turtle yang bahkan bisa jadi perfect turtle loh gara-gara zoning outnya dari Shogun. Shogun bener-bener pegangin banget Setsujinnya, dealing damage-nya gak maksimal. Dan bahkan Toy-nya itu ditutup farming-nya. Ada Fun. Oke, ini ada MPLIDX streamer, tentunya ada Fun. Ya. Ada Fun. Fokus banget nih ya. Lagi fokus. Iya, lagi fokus, lagi melihat permainan ya kan. Dan sedangkan kalau kita lihat dari RRQ, bener-bener Shogun ini kayak selama ada Shogun, RRQ nggak bisa gerak. That's it, David. Iya, setuju sih.
Karena dia bisa menyerap siapapun, output damage-nya juga lumayan berasa. Bahkan terutama untuk menuju ke arah Res ya. Ini yang nge-shutdown Res jadi satu jawaban sepertinya di dalam game yang kedua setelah belajar dengan apa yang terjadi di game yang pertama. Dan sekarang dengan kehadiran Turtle yang ketiga, apakah ini akan menjadi perfect Turtle? Melihat power zone OT masih besar dan RRQ sepertinya juga belum bisa menciptakan momentum-momentumnya. Masih jarang banget aku ngelihat adanya Glorious Battle untuk ngebuka team fight besar. Masih susah juga sih buat dapetin team fight yang manis karena nggak ada hero yang momen banget buat RRQ. Nggak ada yang bisa ngebalikin momen ini. Gak ada. Karena ya balik lagi, dari awal kan kita udah bilang Khalidnya bakal agresif banget. Dia pengen menguasai area sungai. Bareng sama Zuxin, wah double agresif. Lihat Idok dari tadi yang jadi korban. Dan sekarang bahkan karena udah ada Glowing One, Idoknya bakal susah banget buat dapetin regenerasi HP yang seimbang dengan Finn. Waduh, memang mau tidak mau ya. Memang harus ngambil Shogunnya dulu sih itu. Iya ya. Mau nggak mau. Tapi lihat Raging Shetstorm telah dikeluarkan dari Toy. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan Arek Zaman. Force membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka sampai ditemenin ngejungle-nya, lihat. Sedangkan Nile bebas seorang diri. Bebas mau kemana aja, suka-suka Nile. Iya, dia udah bisa traveling ya kemana aja tanpa adanya gangguan sama sekali, nggak ada yang nyariin juga. Karena cukup nyaman buat 4 pemain Bigetron lainnya, mereka masih bisa pegangin untuk lane atas ataupun di bagian mid lane yang belum tersentuh sama sekali juga. Dan di sini dari Idok, dia jadi punya banyak banget job desk. Mau buka inisiasi agak susah, karena dia juga harus nampung damage-nya. Apakah cukup damage-nya menuju ke arah Eman dengan Summer Force dikeluarkan dengan Banner Attack dan Flicker bahkan dikeluarkan Eman still survive. Lihat di belakang sana, Finn termakan oleh permasukan dari tim RRQ. Riz menjadi pertukaran mereka yang sangat mahal. Tapi Toy gak ada jalan untuk pulang selain mundur ke arah belakang karena Shogun terlalu kuat. Nile is coming! Memporak-porandakan para pasukan dari tim RRQ dan bahkan Eman! Kali ini masih bertahan. Moreno tidak bisa ditumpahkan. Susujin masih bertahan dengan pancarnya. Tapi di sana tidak ada jalan lagi selain pulang hanya dengan nyawa. 4 pemain yang berhasil di take down. Memang diawali dengan hilangnya 1 pemain dari Bigetron. Tapi setelahnya team fight jangka panjang, tarik ulur. Dan HP bar yang begitu tebal menjadi masalah sepertinya. Tapi lihat di area mid lane pun. Shogun bakal coba dipasang, dikas begitu aja oleh seorang Finn. Sangat pos telah dikeluarkan, udah lumayan sakit. Tapi kalau melihat adanya Eman di tengah jalan, kayaknya mereka harus mengurungkan niat untuk maju lebih dalam lagi. Itu dia, Nile is coming. Ketika Nile datang, siapapun akan diporak-porandakan. Betapa keuntungan dari tim Bigetron dipegang dan tidak ada nafas untuk RRQ saat ini. Oke, quote on quote dari Koet ya tadi ya. Jangan sampai dengan keunggulan sejauh ini Bigetron melakukan kesalahan. Mereka harus tetap fokus, tetap objektif. Dan Shogun yang sekarang nge-screening masih belum bisa ditumbangkan karena emang masih butuh damage lebih banyak lagi. 2 game, EXP laner dua-duanya bersinar dan Shogun membuat RRQ gak bisa farming sama sekali. Berkat Shogun ini lihat 7.000 gold didapatkan Bigetron by Vitality, Nevin. Iya ya, jauh banget sih untuk game gold yang udah mereka pegang. 1 buah Dominance Ice memang sekarang udah ada di tangan dari Idok. Tapi Glorious Pathway, target mereka karena Moreno yang sangat mudah untuk bisa menghindari. Tapi membalikan kembali keadaan Res menjadi target utama mereka. Melepaskan Res adalah sebuah jawaban yang sangat baik. Karena satu-satunya yang bisa ditinggalkan adalah Res. Kalau Resnya tadi nggak berbalik badan, mungkin poin kill lebih dari 1 akan didapatkan. Ya ini puter balik sih dari RRQ ya. Mereka udah nggak bisa keluar untuk membuka inisiasi. Bermain dengan lebih defensif lagi dengan 1 inner turret yang berhasil ditumbangkan. Dan Lord yang juga masih dalam perjalanan di bagian bottom lane. Akankah ada inisiasi lanjutan lagi? Karena ada Emo Vendant loh, inget yang bisa dibuka. Kalau misalnya ada yang sedikit offset di bagian depan. Kalau kata Eman, kalau tadi lo ngeluarin gue dari zona nyaman, gantian. Gue tarik lo keluar dari base. Lihat kali ini Eman standby di depan sana, damage dari turret akan coba membantu Eman dan apa pasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan Shogun. Shutdown memang terjadi tapi Reflex everybody bakal coba dibalikin kembali. Keadaan di depan Shogun tidak terhentikan. Sama sekali Shogun tidak terhentikan. Damage yang tidak cukup untuk membuat Shogun bisa ditumbangkan. Dan bebas bahkan untuk Nile memberikan free hitnya. Ya dan masih ingin mencoba ya untuk adaptif 1 buah base turret di area top lane maupun di area mid lane. Belum menghentikan upaya dan semangat dari Bigetron. Zaman Boss keluarkan Moreno menjadi target. Moreno hilang, damage terlalu pas. Shogun bukan menjadi target utama, mereka membiarkan Shogun seorang diri. Glorious Pathway menutup jalan untuk Shogun. Tapi Finn dan juga Nile menunjukkan batang hidungnya memberikan space untuk Shogun bisa balik lagi. Waduh, Prof tanda-tanda kah? Targetingnya beda ya tadi ya. Kayak Shogunnya mencoba untuk screening ke belakang, tapi ternyata Moreno mainnya dari samping dan
Moreno jadi kepick ketika ada Toy dengan Zaman Force-nya. Ini menjadi sinyal nih. Bigetron memang tadi sudah unggul 9.000, tapi gara-gara Moreno tersumbangkan di depan sana, jadi ya mau nggak mau ini sekarang goldnya akan swing sedikit 2.000. Dan mereka harus hati-hati. Masuk ke high ground memang harus ada kalkulasinya. Karena kalau enggak, mereka yang bakal kelimpungan sendiri nanti ketika ada Lord selanjutnya. Walaupun sebenarnya sekarang Bigetron masih pegang keunggulan. Ingat ya Profesor, yang tidak bisa dipegang itu Shogun, bukan Moreno. Jadi kalau ketika dive-in-nya Shogun masuk dan Moreno masuk, tapi targetnya mereka berubah menuju ke arah Moreno, Moreno gak bakal bisa nahan, Nevin. Iya, dan sepertinya dari RRQ mereka juga akhirnya mulai sedikit terjawab lah ya apa yang harus bisa dilakukan, mendapatkan ke arah damage dealer-nya, tapi Oke, lihat di sana Susujin! Gak ada jalan untuk pulang, ditutup oleh para musuh dari Bigetron, dipotong! Bigetron by Vitality mengamuk di game yang kedua. ini berat sih. Susujin nggak dikasih main sama sekali untuk di game kali ini, terpick off sebanyak 3 kali bahkan. Dan Lord ini harusnya nggak dikontes gak sih, Prof? Harusnya udah dilepasin aja sih. Iya. Mereka tahu kok kapasitas high ground-nya kuat, ada Harit, ada Parsia. Terutama Parsia yang nanti bisa nge-zone out juga dengan Feather Air Strike. Dia bisa memanfaatkan bagaimana artillery power-nya. Tinggal gimana caranya aja nih untuk Bigetron yang masuk ke high ground. Aku malah lebih memperhatikan Bigetron yang harus lebih presisi untuk 3-wave push-nya. Jangan sampai mereka menyia-nyiakan Lord ini karena yang ditakutkan adalah nanti ketika sudah mulai masuk late game, Eman itu power spike-nya berbeda dengan Marksman loh. Iya sih, ini yang jadi pembeda juga ya. Bukan seperti Harit misalnya yang bakal punya damage yang masif. Tapi Eman yang justru harus memperhitungkan momentum-momentum yang bisa diciptakan juga sebagai seorang Ruby. Dan untuk saat ini pressure-nya tetap akan ditekan terus sama Bigetron. Mereka udah ngebawa Awakening dari 3 arah yang berbeda dan Lord pun sedang dalam perjalanan di area tengah. Ngebuat dari RRQ ini satu kesempatan yang sangat penting. Jangan sampai ada mistake yang ngebuat mereka harus mengalami kekalahan. Oke, mereka langsung berhadapan dengan adanya Lord di depan base turret mereka di arah tengah. 3 lane mendorong secara bersamaan. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality akan langsung melakukan grogotin seluruh base turret mereka. Langsung dapetin mid dan juga bottom lane. Itu menjadi target utama mereka. Diangkat begitu saja. Rest dengan adanya satu Fan Resek mencoba untuk mengusir mundur. Susujin tidak mau tahu terburu-buru karena dia tahu tidak akan kuat masuk lebih dalam. Langsung ada Kosong Gaming. Mereka masih cukup untuk bisa bertahan dengan Lord yang sudah ditumpangkan. Tapi dengan satu wave terakhir apakah bakal coba dipaksa kembali. Bigetron harus sabar. Bigetron nggak boleh memaksakan. Kalau Bigetron memaksakan keadaan, ini bisa dibalikin keadaannya oleh RRQ. Ya, hal yang sama dari RRQ pun yang juga harus sabar. Mereka masih punya defensive high ground yang cukup tinggi. Dan mereka masih punya output damage yang bisa ngebalikin keadaan. Raging Deathstroke! Karena Toy menjadi target utama dengan ada Zaman Force masih bisa menghindar dan Eman tertangkap di depan sana bersama dengan seorang Finn. Gak ada jalan untuk pulang, dapat kill didapatkan. 30 detik. Ini dia yang baru kita tadi sampaikan, mereka harus sabar. Mereka harus sabar dan mereka tidak kenal sabar nampaknya. Ini dia yang kita bahas, kesabaran. Ya kan cukup berbahaya kalau misalnya terlepas. Karena dengan satu momen tadi aja kehilangan 2 pemain. Berarti dari RRQ bisa langsung ngedapetin outer turret di area mid lane, Prof. Wah, keuntungan mulai berbalik ya karena balik lagi dengan keuntungan tadi di area Lord. Mereka unggul lagi 9.000 sekarang 7.000 lagi. 2.000 gold swing. Betul-betul menjadi sebuah Nael standar. udah ngedes, langsung ada Zaman Force menuju ke arah Shogun. Ini berbahaya sekali tadi kalau Nael ngedes dan bahkan lihat Retribution-nya nggak berhasil mendapatkan purple buff. Berhasil nggak sih? Enggak kan? Dapat. Masih dapat. Satu Sekarang buff memang lagi. balik lagi ya. Toy udah punya damage, dia udah punya Holy Crystal. Dan Rest dia punya Winter Crown. Jadi Bigetron harus hati-hati ketika ingin mencoba untuk melakukan pick. Mereka bisa makan depan dulu kok, mereka bisa makan idok dulu kok. Nggak harus langsung engage ke belakang. Iya. Kecuali kalau emang mereka mau tutup ultimate-nya Rins. Menurutku di sini Bigetron betul-betul harus presisi. Tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi nggak boleh terlalu lama juga. Shogun masuk terlalu dalam, gak boleh terlalu dalam. Ingat Shogun, dia gak sekuat sebelumnya. Udah mulai turun powernya Profesor. Ya, tapi kalau misalkan nanti ada item seperti Immortality atau Winter, dia sebenarnya masih bisa dive seperti tadi. Cuma harus diingatkan sekali lagi, RRQ masih kurang juga nih dari segi item life bane-nya. Cuma ada di Rest dengan Dominance Ice dan juga dari Rins Glowing One. Iya, Idok punya sih, Idok. Idok punya, tapi kayak Idok dari tadi kan nggak ketemu sama Moreno. Iya sih. Iya sih, itu yang menjadi pembeda juga ya. Ngebuat dari RRQ kayaknya susah banget untuk ngedapetin tipikal fighter-fighter yang dibawakan. Banyak banget fighter yang memang dimainkan. Dan sekarang fokus karya Lord yang Glorious Pathway. Oke, target mereka menuju ke arah Eman. Lihat Shogun di arah belakang dibiarkan seorang di Lasora Idok menjadi tanggung utama dan Idok termakan. Tapi Zaman Force terlalu kuat membuat Eman tertinggal bersama dengan seorang Pin. Damage yang tidak bisa dibendung pada pasukan Bigetron membuat para pasukan RRQ. Mereka membalikkan keadaan dengan
3 momen hilang. Shogun memang menangkap Prince. Nile is coming. Tapi jangan lupakan, masih ada Toy bersama dengan Suzuki di depan sana. Mencoba untuk bertahan, membalikan kembali keadaan. Dan bahkan Nile dengan Saman Force yang mencoba dihindari one by one situation. Nile berhasil memenangkan one by one situation dan Toy gak bisa menyelamatkan base mereka. Bigatron memaksa RRQ ke game yang ketiga.